بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif al-imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali fi kitabih Ihya Ulumuddin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ila qawlihi bayanu aqawil jama'atin, penjelasan ucapan sekelompok min khusus salihin, dari orang-orang salihin, minas sahabati, dari sahabat, wa tabi'in, dan tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang yang setelah dari mereka, min ahli tasawuf, dari ahli tasawuf, radhiyallahu anhum ajma'in. Lama hadarat Mu'adzan radhiyallahu ta'ala anhu al-wafatu, tatkala menjelang wafatnya Sayyidina Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, Allahumma, ya Allah, inni qad kuntu akhafuk, sungguhnya aku takut kepadamu, wa anna al-yawma arjuka, dan hari ini aku berharap kepadamu. Allahumma, ya Allah, innaka, sungguhnya engkau, ta'lamu anni, mengetahui bahwasanya aku, lam akun uhibbud dunya, tidak mencintai dunia, wa tulal baqa'i fiha, dan menginginkan berlama di dalamnya, li jariyil anhari, untuk mengalirkan sungai-sungai, wala li ghalsil asjari, dan tidak menanam pohon-pohon, walakin akan tetapi li dhama'il hawajiri, karena haus akibat untuk haus, walakin akan tetapi li dhama'il hawajir, untuk haus akibat terik sinar matahari, haus di musim panas, untuk menghauskan diri di musim panas, maksudnya untuk puasa. Baik. Wa mukabadatis sa'ati, dan penderitaan yang sangat lama. Mukabada menyusahkan diri, maksudnya dalam taat di waktu yang lama. Baik. Wa muzahamatil ulama, dan penuhnya para ulama. Muzahamah maksudnya duduk bersama mereka, maksudnya duduk bersama para ulama. Muzahamatil ulama, dan duduk bersama ulama, birrukabi, dengan kendaraan, lutut. birrukabi, dengan lutut, inda halki zikri, inda halki zikri, ketika berkumpul untuk berzikir. Jadi Sayyidina Mu'adz, ucapannya beliau ya ketika mau menjelang kematian, munajatnya beliau, lihat bagaimana omongan beliau. Ya Allah, saya dulu itu, maksudnya selama hidup saya itu takut kepadamu ya Allah. Wa ana al-yawma arjuk, dan hari ini saya berharap kepadamu. Allahumma innaka ta'lam, ya Allah, engkau itu mengetahui tentang diri saya. Anni lam akun uhibbud dunya wa tulal baqa fiha li jaril anhar, bukanlah saya ingin hidup lama di dunia, menetap di dunia untuk melihat sungai-sungai yang mengalir atau mengalirkan sungai, atau untuk menanam pohon-pohon. Tetapi saya pengen hidup di dunia ini, selama ini pengen hidup panjang untuk banyak puasa di musim panas, dan juga mencapaikan diri, ya, mengorbankan diri dalam hal kebaikan di waktu yang lama, ya. Wa muzahamatil ulama, dan duduk bersama para ulama di waktu hilaqad dzikir, ketika mereka kumpul dalam berzikir kepada Allah. Anak hidup betah di dunia cuma buat tiga itu, untuk puasa, untuk beribadah, dan untuk duduk bersama para ulama as-salihin. Dah. Selain itu anak nggak pengen hidup di dunia. Ya, tahu. Kalam taywa. Wala mashtadda bi'i, tatkala menjadi berat dengan hal itu an-naz'u, yaitu pencabutan, wa naz'a naz'an, dan dicabut dengan pencabutan, lam yanza'hu, yang belum dicabut seperti itu ahadun, seorang pun. Fakana kullama afaqa min ghamratin, tatkala setiap ia sadar dari pingsan, tarafa fataha tarfahu, maka ia membuka matanya,
Thumma qala, kemudian beliau berkata, Rabbi khnukni, ya Allah renggutlah aku, khanqaka, dengan renggutanmu. Fa wa izzatika, maka demi keagunganmu, innaka, sungguhnya engkau, la ta'lamu anna qalbi yuhibbuka, bahwasanya hatiku cinta kepadamu. Allah, Sayyidina Mu'adz itu berat waktu mau meninggalnya. Nazaat, berat lagi, sampai kayak nggak sadar, terus bangun lagi sadar. Ketika sadar ngomongnya apa? Ya Allah, cabutlah aku. Atau kalau khanq itu kadang-kadang artinya apa? Cekik, ya. Cekiklah aku dengan cekikanmu, nggak apa-apa. Demi Allah, engkau tahu bahwa hatiku cinta kepadamu. La ilaha illallah. Ya, ngerasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bisa bicara seperti itu ketika halat an-naza'. Ketika halat keadaan yang berat, yaitu ketika sedang dicabutnya nyawa. Ayo. Walamma hadarat Salman al-wafatu, tatkala menjelang wafatnya Sayyidina Salman, baka beliau menangis. Faqila lahu, dikatakan untuknya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Qala, beliau berkata, ma abki jaza'an 'ala dunya, tidaklah aku menangis karena tidak sabar terhadap dunia. Sedih terhadap dunia maksudnya. Walakin, akan tetapi, ahada ilaina Rasulullah. Walakin, akan tetapi, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah berjanji kepada kita, mengambil perjanjian. Antakuna, Rasulullah telah mengambil perjanjian dari kita. Antakuna bulughatu ahadina, hendaknya sesuatu yang mencukupi salah satu dari kita. Bulughah itu apa? Bekal salah satu dari kita, minad dunia, dari dunia. Ayo. Minad dunya, dari dunia, kazadir rakib, seperti bekalnya orang yang berjalan. Falamma mata Salman, tatkala Sayyidina Salman wafat, nudhira fi jami'i ma taraka, diperlihatkan semua apa yang ia telah tinggalkan. Fa idza qimatuhu, maka semua itu berharga bid'ata asyara dirhaman, hanya 10 dirham. Bid'at asyara berarti sekian belas. Bid'ah itu kan bisa 11, bisa 12, bisa 13, 14 gitu. Bid'ah itu dari, kalau nggak salah, dari 3 sampai 9 bid'ah. Berarti apa? Bisa 14, bisa 15, 16, maksudnya belasan. Gitu aja, artinya belasan dirham. Ya, Sayyidina Salman mau meninggal nangis. Wah, kok nangis? Takut mati? Demi Allah, saya nggak nangis karena sedih dunia. Cuman anak ingat janji kita kepada Nabi, bahwa Rasulullah mengatakan janji kepada kita, ngambil perjanjian dari kita. Nih, kalau kalian mau meninggal atau usahakan ketika hidup di dunia, jangan ngambil dari dunia kecuali zad rakib. Seperti orang yang sedang dalam perjalanan, ngambil bekalnya itu segitu aja. Jadi jangan memperbanyak dunia maksudnya. Itu janji Rasul kepada kita. Rasulullah mengambil perjanjian dari kita. Saya takut tidak menepati itu maksudnya. Saya khawatir meninggal tidak menepati janji yang dijanjikan atau yang disuruh oleh Rasulullah untuk tidak mengambil dari dunia kecuali seperti zad rakib. Seperti apa? Bekalnya orang yang sedang dalam perjalanan. Ketika meninggal dicek deh, hartanya ada berapa sih? Ternyata cuma sekian belas dirham doang. Nggak ada harganya, ini mah sedikit. Memang benar-benar sedikit. Taib. Walamma hadarat Bilalan al-wafatu, tatkala menjelang wafatnya Sayyidina Bilal, qalat imra'atuhu, berkata istrinya kepadanya, wahzanah, betapa menyedihkannya. Wahuznah, betapa menyedihkannya. Betapa sedihnya gitu ya. Faqala, maka ia berkata, bal, akan tetapi, wa tarabah, betapa menyenangkannya. Gadan nalqal ahibba, esok kita akan bertemu para pecinta, Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, wa hisbah, dan kelompoknya. Nah, Allah, Nabi Bilal sudah mau meninggal, istrinya wa huzna, kalimat wa itu ya betapa gitu artinya. Betapa sedihnya, aduh Bilal mau meninggal, suami saya mau meninggal. Hah? Kata Bilal, la. Enggak ada sedih. Bal wa tarabah. Tarab itu bukan senang lagi, bukan farah, bukan. Tarab itu udah kayak orang lagi berdendang, bergoyang-goyang. Saking senengnya joget. Itu tarab namanya. Jadi betapa bahagianya aku. Kenapa ente bahagia banget? Ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok mau ketemu para kekasih, yaitu Nabi Muhammad dan teman-temannya. Saudara saya udah kangen pengen ketemu mereka.
mau meninggal cepat. Ya, saya lagi sangat gembira karena besok mau ketemu Nabi. Allahumma shalli alaihi. Baik. Wakila dan dikatakan fataha Abdullah bin Mubarak ainahu. Abdullah bin Mubarak membuka matanya indal wafat ketika wafat. Wadhahika dan ia tertawa. Waqala dan ia berkata limisli hadza falyamalil amilun. Seperti inilah untuk hal inilah hendaknya beramal orang yang beramal. La ilaha illallah. Abdullah bin Mubarak salah satu minas salihin, orang saleh. Ketika mau meninggal melek dia, senyum. Lihat apa dia nih? Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk hal ini hendaknya orang-orang beramal. Maksudnya dia ngelihat bisyarah. Karena orang yang salihin, orang-orang yang saleh itu ketika mau meninggal ya, dapat bisyarah, dapat kabar gembira. Nih tempatmu di surga, ini tempat. Kan ada hadisnya itu. Kata beliau ketika melihat itu semua baru dia menyatakan firman Allah, untuk hal semacam inilah hendaknya orang-orang beramal. Kan meninggal. Ya, dapat bisyarah dia. Baik. Walamma hadarat Ibrahim an-Nakhai, tatkala menjelang wafatnya Ibrahim an-Nakhai, baka beliau menangis. Faqila lahu, maka dikatakan untuknya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Qala, ia berkata, antaziru minallahi rasulan, aku sedang menunggu dari Allah rasulan, seorang rasul. Yubashiruni, yubashiruni, maksudnya malaikat di sini. Saya menunggu nih utusan dari Allah memberikan aku kabar gembira. Memberikan aku kabar, berarti yubashiruni sebenarnya bisyarah itu kabar gembira. Tapi karena ada dua ini berarti kabar doang. Yubashiruni, yang memberikan aku kabar, bil jannati, dengan surga, atau bin nari, atau dengan neraka. La ilaha illallah. Ibrahim an-Nakhai ketika mau meninggal nangis. Kenapa ente nangis sekarang? Saya lagi nunggu utusan dari Allah. Kan ada hadisnya yang tadi kita sebutkan. Apakah dia akan memberikan kabar gembira tentang surga atau akan memberikan kabar tentang neraka? Enggak tahu nih. Lagi nunggu. Taib. Walamma hadarat Ibn al-Munkadir. Muhammad ibn al-Munkadir, hada ismu. Ibn al-Munkadir, salah satu tabi'in ya kalau salah. Taib. Walamma hadarat Ibn al-Munkadir, tatkala menjelang wafatnya Ibn al-Munkadir, baka beliau menangis. Faqila lahu, maka dikatakan untuknya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Faqala, ia berkata, wallahi, demi Allah, ma abki lidanbin, tidaklah aku menangis karena sebuah dosa. A'lamu anni ataitu, yang aku ketahui bahwasanya aku telah mendatanginya, melakukannya maksudnya. Walakin, akan tetapi, akhafu, aku takut, anni ataitu syai'an, bahwasanya aku mendatangi sebuah perkara. Maksudnya melakukan sesuatu perkara. Hasibtuhu, yang aku menyangka perkara tersebut hayyinan, mudah, wa huwa indallahi azim, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itu di sisi Allah besar. Jadi beliau Ibnul Munkadir ya menangis. Kenapa ente menangis? Demi Allah, saya bukan menangis karena dosa yang ana tahu ana kerjain. Loh, dia enggak takut sama dosa. Maksudnya kalau dosa ana tahu ana kerjain, ana udah taubat. Ana udah istighfar, ana udah minta maaf sama Allah karena dosanya ana tahu. Yang ana takut ada sesuatu perbuatan ana anggap itu ringan, enggak apa-apa. Ternyata di sisi Allah itu adalah perbuatan yang berbahaya, yang besar, yang Allah enggak terima perbuatan tersebut. Tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menyangkanya bahwa itu ringan di mata kalian, tetapi di sisi Allah besar. Saya takutnya itu. Artinya takutnya datang suatu perkara yang saya enggak sangka-sangka, bahwa saya itu disalahkan dalam suatu urusan atau suatu. Baik. Walamma hadarat Amir ibn Abdi Qais al-wafatu, tatkala menjelang wafatnya Amir ibn Abdul Qais, baka beliau menangis. Faqila lahu, dikatakan untuknya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Qala, beliau berkata, ma abki jaz'an minal maut, tidaklah aku menangis karena sedih dari kematian, wala hirsan 'ala dunya, dan tidak merasa karena rakus terhadap dunia, walakin, akan tetapi, abki, aku menangis, ala ma yafutuni, terhadap apa yang telah aku lewati, min zama'il hawajir, dari hausnya musim panas, wa ala qiyamil lail, dan terhadap qiyamul lail fi syita, di dalam musim dingin. Itu menangis dia. Siapa? Amir bin Abdi Qais.
Kenapa ente nangis? Ya Allah, demi Allah saya nangis gak takut mati. Walau pengen dunia, nggak pengen. Tapi ana sangat sedih sekarang. Kenapa? Ya nggak bisa puasa lagi, nggak bisa qiyamul lail lagi. Nah, ya Allah, nangisnya karena itu. Ya, Allah. Tadi Walamma hadarat Fudailan al-wafatu, tatkala menjelang wafatnya Fudail, menjelang kematian Fudail, ghusya alaihi, beliau pingsan. Summa fataha ainaihi, kemudian beliau membuka kedua matanya. Wa qala, dan ia berkata, wa bu'da safari, betapa jauhnya perjalananku. Wa qillata zadi, dan betapa sedikitnya bekalku. la ilaha illallah. Ya, Al-Fudail bin Iyad mengatakan begitu. Aduh, safarnya masih jauh, tapi bekalnya dikit. Ya Allah, ya Allah, begitu. La ilaha illallah. Ayo, satu lagi deh, Allah. Walamma hadarat Ibn al-Mubarak al-wafatu, tatkala menjelang wafatnya Ibn al-Mubarak, qala li Nasrun maulah, berkata untuk An-Nasr, budak sahayanya, ij'al ra'si 'ala turab, letakkan kepalaku di atas tanah. Fabaka Nasrun, maka Nasrun menangis. Faqala lahu, maka dikatakan untuknya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Qala, dia berkata, zakartu ma kunta fihi minan na'im, aku ingat dulu engkau berada dalam kenikmatan. Wa anta huwa tamutu fakiran ghariban, dan sekarang engkau akan meninggal dalam keadaan fakir, ghariban, dan dalam keadaan asing. Qala Ibnul Mubarak berkata, uskut, diamlah. Fa inni, karena sungguhnya aku sa'altullah ta'ala, meminta kepada Allah ta'ala, an yuhyiyani hayatal agniya, untuk dibangkitkannya aku, untuk saya dihidupkan, an yuhyiyani hayatal agniya, untuk saya dihidupkan kehidupannya orang kaya. Hayatal agniya, kehidupannya orang kaya. Wa an yumitani, dan hendaknya, dan aku meminta untuk mematikannya aku, mautal fuqara, kematiannya orang-orang yang fakir. Thumma qala lahu, kemudian ia berkata untuknya, lakini, talkinkanlah aku, wala ta'ud aliyya, dan janganlah engkau kembali kepadaku, wala ta'ud aliyya, dan janganlah engkau mengulang terhadapku, malam atakallam, selama aku belum berbicara, bikalamin sani, dengan ucapan yang kedua. Dengan ucapan yang lain maksudnya. Jadi Abdullah bin al-Mubarak ma'ruf hadha min al-aghniya al-kubar, al-mujahid, alim wa mujahid fi sabilillah, wa yuhajj baitullah wa yunfik infaqat kabirah, selalu berinfak. Hidupnya kayak orang kaya dah, besar memang, benar-benar luar biasa. Setiap rombongan yang pergi bersama beliau semuanya ditanggung makan sama beliau, semuanya tanggung makan. Kalau udah pergi ke Mekah, ngasih hadiah kepada semua ulama, baju-baju bagus, ngasih makan, ngasih ini, infak luar biasa. Abdullah bin al-Mubarak minal ulama. Ketika mau menjelang wafat, udah berada bukan di kotanya dia, gak punya duit, habis duitnya semua. Ketika mau meninggal, bilang apa kepada budaknya Nasr, ya Nasr, taruh kepala anda di tanah, biar anda taruh di bawah tanah, gak usah pakai karpet, gak usah pakai apa-apa, taruh biar nempel dengan tanah. Nasr nangis. Kenapa ente nangis? Karena lihat itu setiap hari hidupnya orang kaya, hidupnya begini. Sekarang ente bakal meninggal nih, keadaan ente udah mau meninggal, keadaannya miskin, gak ada makanan, gak ada uang, gak ada apa, harta habis, dan engkau gharib dalam perjalanan. Skut, diam. Memang ini permintaan ana sama Allah. Kenapa? Ana udah minta, ya Allah hidupkan saya hidupnya orang kaya, tapi meninggalnya orang miskin. Jadi pas meninggal ana pengen tak miskin memang, tapi hidupnya orang kaya, karena beliau yunfik yu'tidin nas. Tapi pas meninggal mintanya biar miskin. Dan Allah SWT udah ijabah doa. Ya. Terus wahai Nasr, ente talqinin ana, bilang la ilaha illallah, ajarin lagi. Beliau tahu. Itu talqin. Kalau ana bicara la ilaha illallah, terus kalau ana ngomong lagi, jangan diulang-ulang lagi, enggak usah. Kalau ana udah bilang la ilaha illallah, enggak usah diulang lagi. Seandainya ana berbicara dengan hal yang lain, ente ulangin talqinnya. Biar ana meninggal dengan ucapan la ilaha illallah gitu. Itu sunnah kan? La ilaha illallah, wallahu a'lam. Itu Abdullah bin al-Mubarak termasuk ulama yang jarang keadaannya seperti itu. Ya, jarang-jarang. Biasanya ulama fuqara, saking yang kaya ya kaya, beda gitu. Tapi beliau ini beda. Orangnya unik sendiri. Memiliki kelebihan
dengan yang lainnya. Makanya Syekh Al-Buti, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya beliau mengatakan, dalam kitab ada syakhsiyat istauqafatni, beberapa karakter orang yang membuat saya tercengang lah, atau saya merasa heran terhadap mereka. Salah satunya Imam Ghazali, salah satunya Abdullah bin Al-Mubarak wal Fudail bin Iyad. Itu kata beliau, itu orang-orang yang membuat saya itu benar-benar wah, mikir lagi nih, benar-benar terpengaruh atau saya kagum dengan mereka.